Jadi kita dari Puslit Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim ITS ingin memberikan semacam sharing ide ya terkait penanganan gitu ya, penanganan dampak erupsi Semeru. Dalam sesi ini khusus kita akan mendiskusikan terkait dengan penyediaan rumah yang menjadi salah satu kebutuhan gitu ya, karena kita sudah tahu jumlah orang yang dievakuasi dan memiliki dan dalam tanda kutip tidak mungkin kembali lagi pada lingkungan permukiman yang ada ataupun yang existing, sehingga kami dari MKP ITS mengumpulkan di sini ada Pak Bambang Bisesa dari sipil, Pak Wahyu Setiawan dari arsitektur, Pak Johannes Kris dari arsitektur, untuk bisa sharing ide ya, kira-kira apa sih yang menurut para peneliti ini hal-hal yang perlu diperhatikan gitu ya dalam konteks menyediakan permukiman kembali buat masyarakat di sana. Nah, pertimbangan utama kita adalah kita ingin menyediakan permukiman gitu ya pada masyarakat yang ada yang menjadi korban erupsi ini adalah permukiman yang bersifat jangka panjang, hunian jangka panjang gitu ya. Artinya kita berupaya gitu ya menyediakan permukiman sementara sekaligus gitu ya sekaligus juga bisa dimanfaatkan sebagai hunian tetap. Jadi kita memiliki konsep hybrid antara huntara dengan huntap. Huntara itu adalah hunian sementara, huntap itu adalah hunian tetap. Berbagai macam pertimbangan kenapa kita perlu membuat konsep seperti ini, karena di lapangan ada banyak masalah ketika kita memisahkan antara huntap dengan huntara ini. Kita memisahkan secara ini ya, secara konsepnya gitu ya, tidak mensinergikan, sehingga ada waste yang terjadi di sana, ada konflik sosial yang terjadi di sana gitu ya, dan ini ingin kita hindari. Dan hari ini para peneliti MKP ITS sebetulnya sudah memiliki konsep gitu ya untuk bisa menghybridkan gitu antara huntara dengan huntap ini. Konsep ini sebetulnya bisa bisa diaplikasikan gitu ya pada saat ini di berbagai macam kasus, bisa di lokasi tertentu gitu ya. Tentunya ada modifikasi, setiap lokasi punya karakteristik yang unik sehingga modifikasi hunian ini pun akan bersifat unik. Nah, mungkin di sini Pak Johannes Kris mungkin ya bisa memberikan penjelasan terlebih dahulu gitu ya, bagaimana bisa Pak Wahyu gitu ya, bisa menjelaskan terlebih dahulu ya konsep dasarnya kenapa huntara dengan huntap ini harus kita sinergikan, kemudian hunian jangka panjang itu seperti apa gitu ya, mungkin Pak Wahyu bisa memberikan penjelasan singkat. Monggo Pak Wahyu. Oke, baik Pak Aji, terima kasih. Ya, dari hasil diskusi dengan PUPR hari Selasa lalu atau saya lupa, itu kita mendapatkan informasi memang bahwa di lokasi bencana Semeru itu sudah ada 2 titik lokasi untuk resettlement korban, di mana di sana akan dibangun kawasan permukiman yang cukup lengkap gitu ya. Selain rumah akan dibangun fasilitas pendukung lain juga. Nah, untuk konsep kemarin saya mendapatkan informasi dari Ketua Badan Lumajangnya bahwa akan ada dua stage gitu ya, 2 tahap. Yang pertama adalah membuat huntara dulu yang didanai oleh para donatur dengan desain yang tertentu. Kemudian yang kedua akan membuat namanya huntap tetap yang akan didanai oleh APBN oleh PUPR dengan konsep bangunannya RISA yang selama ini mungkin kita sudah sering dengar gitu untuk dipakai di recovery atau rekonstruksi pasca bencana di beberapa lokasi di Indonesia. Nah, dari 2 ini tentu akan ada delay gitu, yaitu ketika huntara yang rencana akan dibangun mulai akhir Desember ini dengan huntap yang masih belum tahu kapan akan dibangun gitu. Kemarin saya mendapatkan informasi belum tahu akan dibangun karena masih menunggu banyak hal. Yang pertama desain site plan-nya yang dibuat oleh teman-teman dari ITB katanya begitu, dan yang lain juga. Nah, itu artinya pasti akan ada delay ketika huntara bisa dibangun dengan huntap. Nah, tadi Pak Haji menawarkan bagaimana kalau konsep huntap dan huntara itu kita sinergikan sehingga dia tidak menjadi 2 bagian terpisah, tapi dari sebuah huntara yang siap untuk dikembangkan menjadi huntap. Menurut saya itu ide yang luar biasa sih, bagaimana mengenerate sebuah hunian tidak
tidak hanya berpikir tentang apa kesementaraan dan ketetapan, artinya yang sementara dan yang tetap tadi, tapi itu merupakan sebuah proses yang bisa berjalan seiringan. Oleh karena itu tadi tawarin adalah hibrid, bagaimana dari sebuah konsep huntara bisa berkembang menjadi huntar tanpa harus misalnya membongkar huntaranya atau merobohkan atau yang lainnya. Itu menurut saya konsep yang lebih bisa ditawarkan. Nah, selain itu juga konsepnya juga mungkin bisa dikembangkan tidak hanya untuk hunian, karena mereka juga memerlukan fasilitas yang lainnya kan, untuk fasilitas lingkungan yang lainnya seperti sekolah, kesehatan, puskesmas, itu pasar, sarana ibadah. Menurut saya itu bisa menjadi hal yang sama juga pendekatannya dengan yang akan kita bicarakan ini. Menurut saya yang perlu digarisbawahi adalah bahwa satu, desainnya itu mesti responsif ya terhadap, atau resilience tadi kalau Pak Bambang Piscesa mengatakan, dan kita sebenarnya juga sering mengatakan itu sih, yang bagaimana responsif, resilient terhadap bahaya bencana di sana. Yang pertama tentu berkaitan dengan abu vulkanik, yang kedua adalah berkaitan dengan kegempaannya yang mungkin akan terjadi, termasuk juga yang lainnya ya, awan panas, lahar dingin dan sebagainya, itu menjadi perhatian juga. Terus yang menurut saya paling penting adalah apapun yang akan kita tawarkan nanti, kita harus memberikan poin bahwa yang kita lakukan nanti itu merupakan sebuah media untuk pemberdayaan bagi masyarakat untuk banyak hal. Yang pertama untuk pemberdayaan ekonomi tentunya, karena mereka harus bangkit dari keterpurukan. Yang kedua, media pembelajaran buat mereka semakin meningkat kesadaran tentang bahaya tinggal di kaki gunung berapi. Nah, apa yang kita tawarkan nanti oleh karena itu tidak hanya melulu tentang rumah, tapi kita juga menawarkan hal ini juga yang berkaitan dengan bagaimana mitigasi itu harus dilakukan oleh masyarakat secara mandiri ke depannya. Lewat banyak hal, tidak hanya tentang building, tapi juga dengan lingkungannya, bahkan mungkin kita juga kenalkan dengan teknologi terbaru yang adaptabel dengan kondisi budaya setempat. Itu dari saya Pak Haji, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Wahyu. Nah, sebetulnya juga tim ITS ya sebelumnya sudah diminta oleh Bu Mensos ya untuk mendesain sebuah konsep rumah gitu ya, semua rumah dan permukimannya yang ramah gempa dan abu vulkanik. Mungkin di sini Pak Kris ya bisa menjelaskan tentang konsep desainnya, setelah itu nanti dilanjutkan oleh Pak Bambang terkait dengan struktur bangunannya. Monggo Pak Kris. Baik, terima kasih Pak Ji. Jadi tempuh hari kita diminta oleh Bu Risma sebagai Mensos untuk merancang sebuah rumah yang ramah terhadap gempa dan abu vulkanik di NTT. Rumah itu konsepnya adalah yang pertama adalah dia cepat untuk bisa diwujudkan, sehingga menggunakan bahan-bahan atau material yang sudah ada di pasaran seperti baja ringan, kemudian panel-panel kalsiboard maupun untuk GRC lantai, sehingga di sana memungkinkan sekali untuk melaksanakannya dalam waktu yang singkat. Dan di samping itu kita juga membuat rumah yang sistemnya adalah seperti rumah panggung, jadi floating floor ya. Jadi rumah itu bisa berada dimanapun juga bentuk permukaan tanahnya. Misalnya agak miring, kemudian tanahnya mungkin rawa, agak rawa, atau basah dan seterusnya, atau kering berbatu, itu bisa berdiri rumah yang akan kita berikan kepada masyarakat di NTT waktu itu. Terus kemudian di samping menggunakan panel-panel itu, rumah tersebut juga mempunyai atap yang kemiringannya kurang lebih 45 derajat, sehingga memudahkan jika terjadi abu vulkanik dari gunung berapi di sekitarnya itu keluar, terus menerpa rumah tersebut, sehingga aman rumah tersebut karena abu tersebut langsung terbuang ke bawah. Kemudian untuk secara arsitektur dan terhadap lokalitas, kita menggunakan dari pemberdayaan masyarakat dengan sistem community development. Tiap rumah itu punya khas sendiri sesuai dengan keinginan dari pemilik rumah, dengan misalnya mengecat dengan menggunakan motif-motif tenunan dari NTT dan sebagainya, sehingga rumah tersebut juga mencerminkan dari pemilik ataupun orang-orang yang akan diberikan bantuan rumah itu. Begitu secara singkatnya Pak Haji. Untuk struktur dan sistemnya nanti Pak Bambang yang akan menjelaskan. Terima kasih. Ya Pak Kris, nggak apa-apa mau di-share screen itu loh. Bisa dijelaskan via share screen juga boleh Pak, karena desain kalau nggak kelihatan ini nggak. Iya. Oh, tadi aja. Iya. Dan ini sangat mungkin ya karena kasusnya memang sebelumnya dari NTT, ketika
ada kejadian erupsi di Semeru, untuk masyarakat Semeru dan masyarakat sekitar kaki Gunung Semeru pun rasanya masih memungkinkan ya Pak Kris ya, untuk Benar, bisa Pak Haji. diadaptasi ya, maksud saya. Ya. Adaptasinya bisa di-highlight ya Pak Kris, monggo. Ya, ini. Jadi ini konsep dari rumah tahan gempa di daerah NTT yang pernah kita rancang. Ini juga kurang lebih sama dengan yang terjadi di Semeru ya. Jadi konsepnya adalah rumah tahan gempa, kemudian atap rumah mampu menahan curahan abu vulkanik gunung berapi, kemudian kontekstual dengan ragam bias NTT atau lokalitas ya dari sekitarnya. Kemudian rumah tumbuh yang dapat diperluas atau digabungkan. Artinya rumah yang kita buat atau kita rancang ini mempunyai modul kurang lebih 3x3, di mana modul-modul tersebut bisa dikembangkan sendiri untuk atau menjadi sebuah rumah yang tetap ya, selain di samping sebagai rumah yang sementara. Kemudian rumah ini juga cepat dan dapat dipindah-pindahkan. Artinya bahwa rumah ini dibangun di atas ini ya, pondasi umpak atau pondasi setempat, sehingga apabila dipindah misalnya ya, digeser gitu, bisa dia diangkat beberapa orang gitu, sehingga dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ini kurang lebih seperti ini kontekstual dari rumah rancangan kami. Ini kain-kain tenun motif dari NTT kita masukkan ke dalam rumah tersebut. Contohnya aja rancangannya seperti ini. Yang kita berikan atau kita rancang adalah rumah dengan luasnya kurang lebih 36 meter persegi, 6x6 untuk panjang dan lebarnya, dengan modul 3x3, sehingga modul-modul ini mudah sekali ditambahkan maupun dikurangi sesuai dengan budget yang nantinya akan diberikan. Ini untuk tampaknya rancangannya. Nah, ini kurang lebih untuk rancangan yang sudah diterapkan di lokasi, pada waktu lokasi di NTT, kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada beberapa rumah-rumah yang 6x6 dan ada rumah-rumah yang sudah tumbuh, artinya dia sudah diperpanjang ke belakang. Oke, ini kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini yang contoh rumah yang panjang, yang sudah diperpanjang menjadi 6x6, jadi kurang lebih 12x6, 72 meter persegi. Nah, ini untuk sistem struktur yang ada pada rumah rancangan kami, kurang lebih seperti ini. Jadi menggunakan pondasi yang menggunakan pondasi umpak, kemudian kolom-kolomnya itu juga ada baja kanal ya. Terus kemudian menggunakan juga struktur dari baja ringan, sehingga mudah sekali untuk dipasang. Untuk kusen-kusennya kita berikan modul saja, sehingga kusen-kusen juga yang sudah ada di pasaran, sehingga tinggal pasang aja dan tempel aja pada rangka-rangka galvalum atau baja ringan tersebut. Ini untuk RAP-nya pada waktu itu kurang lebihnya. Oke, sementara itu dulu Pak Haji, saya rasa cukup, nanti Pak bisa dilanjutkan. Ya, dengan konteks di Lumajang ini akan lebih mudah ya Pak Kris ya, karena kan bahan-bahannya tersedia di Pulau Jawa, artinya mobilisasinya akan lebih mudah. Memang konsepnya ini adalah bagaimana kita menghadirkan fungsi rumah itu kepada masyarakat secepat mungkin, sehingga sistemnya tinggal pasang gitu ya, knockdown ya mungkin ya, semua bahan dikirim dari luar, tapi tentunya ini hanya bersifat pada rumah inti gitu ya, ataupun rumah inti yang bisa diharapkan menjadi huntara saat ini, tapi sekaligus juga hybrid gitu ya, bisa dikembangkan menjadi hunian tetap. Dan rumah inti tadi luasannya juga bisa direduksi sampai berapa tadi, ya kayak studio room gitu ya, yang memiliki fungsi ada kamar, kemudian ada tempat tidur gitu ya, ada kamar, ada dapur, kemudian ada kamar mandi gitu ya. Rumah ini diharapkan tadi ada yang gambarannya lebih panjang lagi karena dibangun oleh masyarakat setempat gitu ya, masyarakat setempat dan dikembangkan gitu ya, dengan tentunya pembiayaan-pembiayaan yang sifatnya bisa menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Pak Wahyu kan punya pengalaman ya waktu di Aceh, mungkin bisa cerita rumah RIA ITS juga memiliki konsep yang relatif mirip ya, tapi tentunya ada beberapa detail yang berbeda.
memanfaatkan material bangunan lokal gitu ya, dengan aspirasi masyarakat di community development lebih kuat gitu ya, monggo bisa diceritakan juga loh Pak Wayu, sharing di RIA ITS waktu RIA rumah ITS untuk Aceh ya. Iya, agak berbeda sih Pak Haji konteksnya karena pada waktu di Aceh itu yang terkena bencana kan semuanya termasuk juga aparat pemerintah. Jadi ya dan mereka terisolasi jauh dari mana-mana. Yang terpikir kita saat itu adalah kalau kita ingin membuat sesuatu maka kita tidak boleh rely on orang yang ahli dan pakai teknologi yang terlalu canggih. Kita harus berbasis pada teknologi yang dipahami oleh masyarakat dan bisa dilakukan oleh semuanya. Maka kita menawarkan rumah eh, rumah non permanen yang siap dikembangkan menjadi permanen sebetulnya dengan material yang sederhana, alat yang sederhana dan bisa dikerjakan oleh siapapun meskipun dia tidak ahli di dalam bidang pertukangan gitu. Nah, kita tawarkan maksudnya begitu. Maka kalau dilihat desainnya sekali lagi mungkin orang ini rumah apa? Rumah dari papan begini. Tapi kalau kita lihat dari esensinya, konsepnya kenapa itu muncul, menurut saya istimewanya ada di sana. Bukan di fisiknya, tapi bagaimana itu muncul gitu loh. Filosofi-filosofinya itu yang muncul. Nah, oleh karena itu, apapun nanti kita tawarkan ke ke bencana Semeru, kita menurut saya harus kuat di filosofinya tadi itu, gitu loh. Tidak hanya bicara tentang performance of buildingnya, tapi bagaimana konsep itu bisa muncul. Apa sih yang sebenarnya ingin diraih dengan kita akan menyumbang bangunan dalam bentuk seperti itu? Menurut saya informasi yang harus dijelaskan kepada umum sih. Ya, ya Pak. Dengan kondisi yang berbeda tadi, esensinya kita bisa tetap menyediakan rumah sederhana, rumah cepat gitu ya, yang bisa dimanfaatkan sebagai huntara, tapi ini kemudian berkembang lagi menjadi huntap di lokasi yang sama tanpa ada membongkar, tanpa ada meruntuhkan kembali gitu ya, tanpa harus pindah lokasi lagi untuk untuk hunian jangka panjang. Pak Bambang bisa cerita mungkin ya dari sisi struktur bangunan gitu ya, kenapa ini dikatakan sebagai rumah yang konsep ini adalah ramah gempa dan abu vulkanik ini ya, yang sesuatu yang sangat diperlukan ke depannya gitu ya, karena kalau misalnya erupsi lagi konsep ini bisa tetap ramah, tetap resilience gitu ya terhadap kondisi bencana yang di masa depan ya Pak. Terima kasih Pak Haji. Ya mungkin saya komentar dari ini Pak, sistem strukturnya dulu ya. Jadi memang sistem strukturnya itu untuk struktur yang ramah terhadap gempa itu berat strukturnya sebisa mungkin itu Pak ringan Pak. Makanya dalam waktu kami mendesain rumah yang di NTT itu sebisa mungkin dinding-dinding yang sebelumnya dari pasangan bata itu kami ganti dengan sistem struktur yang lebih ringan Pak. Nah otomatis dengan struktur yang lebih ringan beban gempanya juga lebih ringan. Nah, itu yang pertama, Pak. Jadi dia memang sistem strukturnya ramah terhadap gempa. Yang kedua, untuk supaya dia ramah terhadap abu vulkanik, maka kemiringan daripada atap itu kami set kira-kira 45 derajat. Nah, dengan 45 derajat, harapannya nanti pada saat ada abu vulkanik, maka sebagian besar dari abu vulkanik itu bisa jatuh ke samping-sampingnya rumah, Pak. Sehingga berat beban yang bekerja pada atap itu bisa berkurang banyak. Nah, mungkin begitu Pak Haji. Dan memang untuk struktur atapnya juga kita desain sedemikian rupa supaya dia itu cukup kaku dan pada saat terjadi bersamaan ada abu vulkanik dan gempa, atapnya tidak rubuh Pak. Nah, kira-kira begitu Pak kalau dari strukturnya. Ya, terima kasih banyak Pak Bambang ya. Jadi tidak hanya kita menghadirkan sistem hybrid tadi, untap dan huntara gitu ya. Tapi juga kita menghadirkan gitu ya konsep yang memang ramah terhadap potensi resiko di sekitaran gunung api khususnya di gempa sama abu vulkanik Pak ya. Nah sebetulnya konsep ini kan memang berawal dari konsep rumah ya gitu ya, konsep rumah. Nah ini bisa sebenarnya kita kembangkan gitu ya untuk konsep desain ini untuk fasilitas publik seperti misalnya sekolah, pasar gitu misalnya. Nah tentunya ada modifikasi tertentu lah kasarnya ya. Nah mungkin Pak Kris ya, Kir dan Pak Wahyu mungkin bisa komen gitu ya, bisa memberikan ide bagaimana konsep awal desain untuk rumah ini kita bisa kembangkan gitu ya, karena rumah ini menurut saya sudah oke banget ya dalam konteks konsep untuk menghybridkan huntara dengan huntap, kemudian konsep ramah gempa dan abu vulkanik,
Dan saya pikir ini juga sebagai rumah tumbuh gitu ya, rumah untuk ibaratnya bagian dari community activities, partisipasinya juga cukup tinggi gitu ya, bisa dikembangkan. Nah, kira-kira apa yang harus kita modifikasi lagi gitu ya, supaya konsep desain ini bisa dikembangkan untuk misalnya bikin kantor gitu ya, misalnya bikin pasar, toko gitu misalnya. Monggo Pak Kris dulu, nanti bisa dilanjutkan oleh Pak Wahyu ya. Iya, Pak Haji, untuk pengembangan ya. Pengembangan itu yang pasti kan bisa ke depan dan ke belakang ya, dengan modul yang tetap 3x3. Nah, cuma kalau misalnya untuk kayak misalnya sekolah ya, sekolah untuk kelas-kelas kan nggak mungkin kan ada kolom di tengah ya. Ya pasti itu akan ada ini lagi rancangan struktur lagi, karena kan dia harus bentang yang misalnya minimal dia 6 meter misalnya, atau misalnya kurang lebih 8 meter. Itu nanti kita akan adjust lagi ya, sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas dari gedung yang akan dibuat, misalnya seperti pasar atau misalnya sekolah atau gedung pertemuan atau balai warga. Itu nanti kita akan adjust lagi dengan style dan model yang kurang lebihnya sama dengan hunian tersebut. Begitu sih Pak Haji kalau dari ya. Ya, makasih Pak Kris. Pak Wahyu mungkin ada ide-ide dari konsep awal tadi ya, untuk bisa dikembangkan menjadi konsep desain untuk public facilities, mungkin Pak, seperti rumah, seperti toko, kemudian pasar, sekolah gitu. Monggo Pak. Ya, inline dengan yang dikatakan Pak Kris, Pak, kita identifikasi dulu untuk keperluan public facility kira-kira dibutuhnya seberapa. Nanti kita dekati dari rancangannya apakah perlu dibesarkan atau dikecilkan tergantung dari itu, dan nanti tentu akan ada modifikasi banyak hal dari segi struktur dan arsitektural tentunya. Saya pribadi optimis itu bisa dilaksanakan. Tapi sejauh ini yang saya lihat sih, kalau untuk proses pendidikan, mungkin muridnya sekarang nggak banyak, definisi kelas mungkin kita bisa water ulang ya. Kalau dulu kelas itu terlalu besar gitu karena muridnya banyak, sekarang kan muridnya tidak terlalu banyak. Mungkin desainnya Pak Kris sudah masuk, nggak perlu modifikasi yang banyak sih menurut saya. Justru yang penting adalah ketika butuh banyak ruang dan bagaimana itu dikembangkan. Kita tidak mungkin itu memanjangkan kan, tapi kita membuat modular saja, satu building, 2 building, 3 building, 4 building, dan connecting-nya itu yang penting. Bagaimana mengkoneksi satu building ke building yang lain supaya dia tetap ramah terhadap isu-isu kebencanaan tadi. Saya pribadi optimis sangat bisa dilaksanakan. Hanya ini yang perlu menurut saya pribadi ya, itu yang perlu digarisbawahi, salah satunya adalah tentang bahwa desain kita nanti harus bisa memikirkan tentang bagaimana mereka itu bisa dikembangkan oleh masyarakat secara mandiri. Oleh karena itu kita bisa berikan banyak alternatif tentang pemakaian material. Mungkin secara struktur oke lah kita tawarkan yang fix, tapi dari segi material arsitektur penyelesaian arsitekturalnya mungkin kita bisa tawarkan dengan berbagai macam alternatif tergantung dari sumber daya lokal yang dimiliki. Itu kalau mereka selama ini biasa pakai batu bata, kenapa tidak menurut saya gitu ya. Tinggal bagaimana membuat struktur batu bata yang resilient terhadap gempa itu yang perlu diajarkan ya, bukan karena batu batanya, tapi batu bata yang benar untuk bangunan yang tahan gempa dan sebagainya. Papan, bambu di Lumajang itu banyak sekali hutan bambu. Ya, itu bisa dipakai juga bagaimana memanfaatkan bambu untuk menjadi elemen arsitektural yang selain dia indah, tapi juga dia resilient terhadap isu-isu bencana. Itu Pak Haji. Oke, jadi material bangunannya bisa divariasikan ya Pak Kris ya, dan Pak Bambang ya. Tentunya dengan ada modifikasi tertentu ya. Ya, kemudian kembali terkait dengan rumah permukiman ya, kan tidak melulu hanya satu rumah saja gitu ya, sebagaimana yang sudah kita diskusikan, tapi tentunya menjadi diskusi untuk gabungan antar rumah gitu ya. Nah, tentunya ada bagian dari sistem mitigasi resiko gitu ya, yang harapannya ketika ada erupsi kembali, ada kejadian gempa ini kita bisa minimasi resikonya. Nah, mungkin menurut Bapak di sini ya, mungkin Pak Wahyu bisa komen gitu ya terkait dengan apa saja gitu misalnya yang perlu di highlight di highlight ataupun diperhatikan ketika kita membangun sistem permukiman ya, membangun kembali sistem permukiman di daerah sekitar Semeru ini.
Ya Pak Haji, yang pertama tentu pemilihan lokasi ya, lokasinya harus betul-betul yang tidak menyalahi aturan dari KRB, kawasan rawan bencana. Yang kedua, eh, sedapat mungkin kalau nanti memang konsep resettlement memungkinkan kembali ke tempat yang baru, kita tidak terlalu mengganggu yang namanya bentang alam. Kita pemanfaatkan bentang alam yang ada. Kemudian yang ketiga, sedapat mungkin kalau yang di restoran adalah warga yang semula ada pada satu kampung yang sama, maka sedapat mungkin penataannya semirip mungkin dengan kampung yang sebelumnya. Artinya ketika dia bertetangga dengan Pak A, Pak B, Pak C, mereka tetap bertetangga dengan mereka supaya social bondingnya nggak tercerabut begitu Pak. Itu dari segi kemasyarakatan. Yang lainnya tentu kita akan memperbaiki persyaratan-persyaratan teknis berkaitan dengan bagaimana membuat kawasan dunia, kawasan permukiman yang mitigatif terhadap bencana. Seperti misalnya kalau tadi rumah sudah ditangani, maka sekarang perlunya adalah mitigasi dalam konteks yang lebih besar komunal dan lingkungan gitu ya. Misalnya evacuation road yang lebih lebar, yang tidak boleh ada tanaman-tanaman yang mungkin akan mengganggu ketika terjadi bencana. Misalnya pohonnya roboh sehingga jadi obstacle ketika mereka mau evakuasi diri. Lebarnya masih ditentukan dan sebagainya. Termasuk juga barrier kawasan permukiman terhadap bahaya ancaman bahaya gunung di belakangnya. Ada semacam hutan gitu yang melindungi mereka, melindungi kawasan permukiman dari bahaya awan panas, lahar dingin kalau itu terjadi dan sebagainya. Ada escape hill yang memungkinkan mereka untuk berlindung dan sebagainya. Saya pikir nanti kita bisa menawarkan banyak hal dari keilmuan teman-teman di ITS untuk menjadi ini jadi kawasan di muka, jadi laboratorium hidupnya teman-teman di ITS dalam mitigasi kebencanaan gitu Pak Haji. Ya, termasuk juga penanaman pohon bambu tadi Pak ya. Ya, penanaman pohon bambu manfaatnya. Iya, betul Pak. Pohon bambu kalau dari hasil pengalaman teman-teman di Merapi itu ternyata menjadi salah satu indikator terhadap bahaya bencana alam. Jadi early warning system. Kenapa banyak pohon bambu ditanam di sepanjang aliran sungai di Merapi itu salah satunya adalah memberikan manfaat untuk early warning system tadi. Ternyata bambu itu ketika ada awan panas meluncur yang cukup parah begitu, bambu itu ternyata akan meledak dan menimbulkan suara gemertak yang kencang sekali dan itu memberikan early warning buat penduduk yang tinggal di bawah. Nah, semacam itu local knowledge, indigenous knowledge seperti itu nanti kita bisa share ke masyarakat untuk pendidikan mitigasi kebencanaan. Iya. Ya, bisa aja mungkin kita lagi memikirkan ya teman-teman dari MKPI ITS juga di teman-teman di IT ya. Ini kita bikinkan semacam panic button gitu ya, yang langsung membuat sinyal alert ataupun bunyi gitu ya, getaran atau bunyi di masing-masing handphone sebetulnya. Itu juga salah satu aplikasi yang bisa kita kuatkan sebetulnya untuk membangun sistem permukiman yang rendah risiko di masa depan. Oke, terima kasih nih Pak Wahyu, Pak Bambang, Pak Johannes Kris ya, Mbak Laras, kemudian Mas Bima yang sudah bisa menyempatkan hadir hari ini. Besar harapan ide seperti ini bisa terwujud di lapangan gitu ya, bisa terintegrasi dengan para pengambil kebijakan di level pusat maupun level daerah sehingga ini bisa menjadi bagian dari solusi pengurangan risiko di lapangan, dirasakan oleh masyarakat juga manfaatnya. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan kesediaannya untuk menjadi narasumber di kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Langsung Pak Wahyu, Pak John. ngobrol dulu.